Oke, selamat datang para peserta webinar belajar lagi saham-saham pilihan di saat krisis Rusia-Ukraina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan semoga dalam keadaan sehat selalu. Untuk Bapak dan Ibu yang belum mengetahui apa itu webinar belajar lagi, jadi belajar lagi adalah sebuah produk webinar terbaru dari Kontan yang didesain untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan ilmu pengetahuan berbasis best practice. Kedepannya, belajar lagi akan mengangkat kejadian-kejadian besar, isu-isu ekonomi, maupun sharing bisnis-bisnis yang menginspirasi sebagai topik webinar dari narasumber yang tentunya sudah kompeten di bidangnya masing-masing. Untuk pemateri kita hari ini adalah Pak T dari Chart Investor Academy, di mana Chart Investor Academy merupakan badan penyedia layanan edukasi investasi dan trading untuk pasar saham IHSG dan USA, serta pasar cryptocurrency, dengan pengalaman lebih dari 15 tahun di pasar modal. Saat ini Chart Investor Academy rutin memberikan edukasi melalui akun Twitter @tradingdiary2, YouTube, grup Telegram, serta webinar-webinar. Topik kita hari ini adalah saham-saham pilihan di saat krisis Rusia-Ukraina. Mengapa Kontan menganggap perlu membahas topik ini? Pada sejarahnya Indonesia telah melewati 3 krisis yang cukup bombastis, yakni krisis ekonomi 97-98, krisis ekonomi 2008, dan pandemi COVID-19. Dari ketiga krisis tersebut tentunya banyak hal yang bisa kita gunakan untuk belajar lagi terkait bagaimana cara menentukan instrumen investasi dan karakteristik saham-saham seperti apa yang kuat di masa krisis. Di mana kita ketahui bahwa serangan Rusia ke Ukraina dapat menjadi pemicu dari krisis baru. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Pak T untuk memulai pemaparannya. Halo, selamat sore ya Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah hadir di webinar ini. Jadi hari ini kita membahas topik yang dipilih Kontan untuk saya, yaitu saham-saham pilihan di saat krisis ya. Terutama fokus kita hari ini ya, Rusia Ukraina yang belum selesai ya Bapak Ibu ya. Kita mulai aja ya. Nah ini topik ini sebenarnya sejalan dengan topik bukunya Kontan yang nanti Bapak Ibu dapat ke rumah dikirim, yaitu melintasi 3 krisis multidimensi. Jadi Indonesia itu sudah melalui 3, sebenarnya ada 4 sih, yang satu mini krisis karena nggak sedunia, tapi kita udah melalui 3 krisis, yaitu 97 itu krisis moneter Asia yang kerjaannya Soros itu, terus disusul kerusuhan Mei ya, di situ yang saham BCA murah sekali ya saat itu ya. Terus yang 2008 itu subprime mortgage, Lehman Brothers ya, Lehman Brothers bangkrut, subprime mortgage terjadi, sedunia crash juga. Nah, ini kalau saya ngomong krisis berarti sedunia ya ini, atau setidaknya satu region waktu itu Asia Tenggara ya, Southeast ya. Nah 2020 yang terbaru adalah COVID-19 dan crashnya karena lockdown PSBB ya. Jadi ini yang kita sudah hadapi. Setiap krisis yang kita hadapi itu sebenarnya berakhir dengan IHSG new high lagi sih sebetulnya. Karena negara kita negara berkembang. Ya, tapi jangan salah, ada satu negara yang sampai hari ini belum mencapai titik new high-nya, namanya Jepang. Ya, jadi indeks Jepang itu sampai sekarang belum bisa lagi bangkit mencapai ke indeks tertinggi dia. Jadi nggak selalu indeks saham atau reksadana itu kalau terpuruk, kalau kita belinya di puncak terus terpuruk, nggak selalu bisa bangkit lagi, tergantung negaranya. Tapi untuk Indonesia, karena negara kita negara berkembang, masih jauh rasanya ya perkembangannya. Oke, kelas ini atau webinar ini juga selain dapat buku dari konten yang ini Bapak Ibu ya, juga akan mendapat potongan 200.000 ya. Untuk peserta ini dapat potongan 200.000 untuk mengambil kelas apa aja atau membership premium ya di kita ya. Mungkin udah pada tahu ya, udah pada tahu karena saya udah jelaskan sebelumnya. Kecuali yang masuknya bukan lewat link saya, yang mungkin lewat link konten mungkin belum tahu. Ya, jadi kita Chart Investor itu kan edukasi ya, edukasi. Kita punya kelas fundamental dan teknikal sementara ini. Nanti ke depannya kita ada kelas 2 broker summary. Tapi sekarang fokusnya masih di fundamental sama teknikal. Jadi kelas ini, bukti bayar ini mengandung voucher 200.000 untuk ikut paket apa aja di CIA ya. Yuk kita mulai aja. Nah, jadi saya mau cerita dulu nih, cerita kita mengingat masa lalu dulu ya. Tahun 98 saya belum investasi dan belum trading saham. Jadi saya waktu itu baru lulus kuliah ya. 1-2 tahun lulus kuliah, saya kerja di Jakarta. Kerjanya di Jembatan 2.
itu dekat sekali Trisakti. Jadi waktu suatu hari saya pulang kerja tuh sore-sore, saya ngelihat banyak sniper tuh di sebelah kiri itu jembatan jembatan Citraland kalau nggak salah itu. Saya nyaksikan kejadian nembakin peluru karetnya itu. Jadi yang nembak itu dekat sekali sama pintu mobil kita. Waktu itu saya ngelihat. Nah, besoknya sorenya tuh terjadi tuh kerusuhan. Saya nggak bisa pulang waktu itu karena Trisaktinya mengarahnya waktu itu ke Pluit ngarahnya. Itu terpaksa saya ngungsi ke arah Pluit ke rumah teman saya yang nginep di situ. Besoknya paginya lagi subuh-subuh saya pulang tuh. Nah itu udah acak-acakan tuh jalan tol apa udah pot-potnya udah rusak. Nah, terus saya ngalami semua tuh detik per detiknya Sriwijaya dibakar, mau dibakar, terus asap di mana-mana ya. Terus kita juga sempat jaga itu saya tinggal di area Binus ya. Saya nggak kuliah di Binus tapi saya tinggal di area Binus karena adik saya di Binus. Saya harus diminta jaga area gitu, bawa senjata apa ngadepin kerusuh. Tapi ternyata nggak lewat kita. Gitu. Nah jadi waktu itu saya ngalamin. Jadi saya nggak bisa nih cerita apa yang terjadi waktu itu karena saya nggak ngalamin langsung di pasar modal. Tapi saya waktu itu nabung dolarnya naik. Saya nabung dolar buat kelas MBA saya, dolarnya naik. Ya. Nah, 2000 sampai 2006 saya bangun bisnis tuh, bisnis sektorial ya. Jadi saya nggak ikutan juga saham waktu itu. Saham. Nah, 2006 baru saya saham. Ya, 2006 ini saya masuk dunia saham itu cuman berapa ya? Berbekal fundamental seperti saya punya pandangan seperti pemilik bisnis gitu Pak. Berarti yang neraca, profit and loss. Setiap hari saya baca laporan keuangan. Gitu. Nah, itu baru sebentar aja saya dapat untung waktu itu 50%. Dari modal 100 katakan jadi 150 2007. Kemudian dalam sekejap 2-3 bulan 2008 tuh hilang 70% modalnya. Jadi balik-balik kan kalau 100 jadi 150 dikurangi 70 tinggal setengah modal saya satu. Dari inisial modal saya ya habis. Kemudian udah saya paham di situ 2008, 2009, 2010 saya belajar lagi teknikal, saya belajar fundamental yang berbeda, saya belajar segala macam. Akhirnya saya mulai bisa mengembalikan kerugian saya. Nah, jadi saya terkena kerugian besar tahun 2008 waktu itu. Hilang setengah modal awal saya. Tapi kalau dari peak portofolio hilangnya 70%. Ya. Namun terhindar tuh 2020 saya COVID crash tidak kena sama sekali. Saya tinggalkan semua market, saya main game. Karena di Indonesia nggak bisa nge-shop kan. Kemudian crypto crash yang kemarin 2020 tidak kena. Ya, kalau ada teman-teman saya ingat sekali waktu BNB-nya 700, saya bilang ini bakal ke 300 ini, bakal ke 300 saya bilang. Terus saya keluar take profit diketawain orang terus crash beneran. Ya. Nah, itu semua karena technical analysis. Nanti saya akan jelaskan. Ya, jadi bukan cuma fundamental. Kalau ngomong kripto nggak ada fundamental Bapak Ibu ya. Kripto itu community, nggak ada fundamental. Kita nggak bisa ngukur berapa aset dia, berapa profit dia, nggak bisa. Jadi, tapi kita nggak akan bahas kripto ya. Kita akan bahas kripto. Tapi intinya sama. Technical bisa digunakan di sini. Walaupun secara logika, technical itu apa sih gitu? Harusnya kan fundamental. Nah, tapi nanti saya akan jelasin. Ya, jadi terus kita akan ngebahas bagaimana saya pulih dari crash 2008 dan bagaimana saya terhindar crash 2020. Ya, jadi dua ini bekal kita supaya nanti kalau ini krisis Rusia memburuk, kita nggak ikutan crash. Gitu. Dan nanti kalau bangkit lagi, kita ikutan naik. Sebenarnya investasi saat crash itu saat investasi paling mudah Pak Ibu. Yang susah itu di bull market justru. Kayak hari ini, IHSG new high. Mau beli saham apa yang murah? Apa yang masih aman dibeli? Itu tidak mudah loh sebenarnya. Kalau crash mah mudah. Semua diskon, tinggal pilih aja. Tapi kalau marketnya lagi bullish, itu yang susah. Investing in bull market, investing in new high, itu berat sekali, sulit sekali sebenarnya. Setelah saya mengalami peristiwa 2006, waktu hiporia seperti ini. 2006 itu seperti hari ini. Saham bumi 8.000. Seperti saat ini saham ITMG, UNTR ya, terus saham-saham energi kita tinggi-tingginya nih sekarang nih. Saham CPO lagi naik-naiknya kan LSIP semua. Kayak begini situasinya persis 2006. Tapi 2 tahun kemudian setelah 2006 kita mengalami crash. Jadi asal beli saham naik gitu.
Beli saham naik lagi, waktu itu saya punya Bumi ya, Bumi Antam Timah, Trio Tambang disebutnya 2008 itu beli saham itu hampir setiap hari portofolio naik 1% waktu itu. Hampir setiap hari uang kita naik 1% dari total portofolio. Luar biasa mudahnya itu hidup. Tapi kemudian crash-nya tiba-tiba. Kita nggak ngerti. Kita pikir koreksi normal. Kita pikir ini bargain, diskon. Kita beli makin parah kemudian. Ya, setiap dibeli turun lagi parah, setiap dibeli turun lagi parah. Ya, sebenarnya crash ini, mini crash sudah terjadi di sektor teknologi ya Bapak Ibu ya. Tapi bukan karena Rusia, nanti saya jelasin. Kenapa sektor teknologi di Amerika sekarang ini right now baru pulih. Kemarin crash dia satu setengah tahun dari Januari dia crash 3 bulan. Ya, nah ini saham kita ya 96. Kalau sudah sekarang terlihatnya ini pendek, terlihatnya nggak ada apa-apa 98. Kalau ngelihat sekarang. Tapi pada saat itu kita di sini kerasa ini 1.000 jadi 500 Pak. 1.000 jadi mungkin 300 ini Pak. Kita lihat ya. Lihat berapa ini? 300-an Pak. Ya. Kita lihat di sini ya. Nih, 1.000 ya. Tahun 98. 98 itu crash-nya kita dari 600, dari 500-an jatuh sampai ke 400-an, 300-an Pak. 50% crash-nya itu ya. Nah, terus tahun 2008, nah ini juga dalam ya. 2008 kita tuh mengalami crash 2.700 sampai 1.300 Pak. 50% lagi. Ya, 50% lagi. Nah, waktu Covid ini kita mengalami crash 2020 ya. Ini nggak terlihat ini. Tapi waktu itu 4.000 kurang lebih. 6.600 tinggal 4.000 jatuhnya. Jadi crash itu tidak main-main. Ya, tidak main-main, benar-benar brutal. Crash itu brutal, panic selling ya. Kenapa mudah gitu saham turun? Jadi gini, fear itu motivasi yang lebih tinggi daripada greed. Karena dalam greed itu mengandung suatu doubt atau suatu keraguan. Tapi kalau ketakutan, nggak ada ragu. Contoh mudah nih, contoh mudah. Tadi kita lagi duduk-duduk nih sama teman-teman, terus ada orang lewat bilang, di pasar ada orang bagi-bagi uang gitu. Kita nggak cepat-cepat lari ke pasar gitu. Karena bilang, itu bohong, itu nipu lah, pasti ada something lah gitu. Pasti ada buntutnya gitu. Ya, tapi kalau kita dalam bioskop, terus ada orang teriak bom gitu, pasti rebutan ke exit door. Nah, jadi crash itu pasti lebih cepat dan lebih dalam daripada naik. Naik itu butuh 3 tahun, crashnya 3 bulan juga beres gitu. Habis 3 tahun itu semua. Nih, 1, 2, 3 tahun habis dalam 3 bulan. 3 tahun kerja habis dalam 3 bulan. Jadi crash itu selalu cepat. Jadi kalau misalnya di Amerika atau di kripto bisa nge-short, nah itu juga saat-saat yang menarik. Walaupun short sangat tidak rekomendasi ya kalau nggak biasa ya. Karena bahaya sekali nge-short bisa karena saham itu kalau turun kan sampai 100% aja untungnya. Itu turun sampai 0. Tapi kalau naik bisa 1.000%. Ya, itu bahaya. Oke, saya mau bersama kita mengamati apa yang terjadi ketika bursa saham crash, apa yang terjadi saat itu. Nah, saat itu waktu bursa crash ya, di sini kita lihat Amerika juga memang crash. Jadi ini crash-nya barengan gitu. Tapi di 98 dia nggak ada apa-apa. Karena 98 itu memang krisisnya krisis Asia. 98 itu krisisnya memang krisis moneter Asia. Kita aja sama Thailand ya. Kita, Thailand, Korea gitu yang pernah. Ya, tapi 2008 emang bareng-bareng ini masalah dia. Jadi Amerika itu kalau ada masalah nyeret kita. Ya, kalau dia ada masalah, kita kena. Kalau kita ada masalah, dia belum tentu kena. Ya. Oke, nih, persis sama tuh. Ini US 30 atau Dow Jones ya. Dow Jones itu adalah di sini sih mungkin LQ45, di sana ya US 30. Oke, 30 saham berkapitalisasi terbesar di Amerika. Oke. Nah, ini USD IDR juga sama. Di saat itu loncat ya. Jadi di saat fear terjadi, saham turun, biasanya dana asing keluar tuh Bapak Ibu. Dana asing keluar, saham dijual jadi rupiah, rupiah jadi dolar buat pulang ke negara dia. Ya, jadi biasanya dolar naik. Biasanya tapi nggak lama kemudian pulih lagi. Cuman yang 98 karena dolar kita waktu itu memang dibikin flat, dijaga flat, ketahuan sama Soros nilainya nggak real, jadi ketika dia
short ya, dia short gimana ya? Dia bikin posisi ngelawan rupiah, nggak balik lagi kita. Jadi rupiah itu kenyataannya ekonomi kita di angka 10.000 sampai 15.000 ternyata. Jadi nggak bisa tuh kembali lagi ke masa 2.500. Kurs terjaga namanya. Oke. Nah, ini oil nih. Jadi saya mau kasih tunjuk ya. Jadi di awal-awal krisis, kecuali COVID ya. Karena COVID itu krisisnya itu beda. COVID itu beda. COVID itu krisisnya itu gimana ya? COVID itu krisisnya itu tidak membutuhkan, tidak membuat orang lari ke komoditas gitu. Nanti saya jelasin ya. Jadi ketika krisis ekonomi, ketika aset-aset paperless, aset seperti saham, aset seperti uang, pokoknya sesuatu yang saham, uang, instrumen, investasi itu nggak berharga, mereka lari ke sektor real. Sektor realnya itu biasanya yang dipukul emas. Mereka rebutan beli emas, kemudian beli energi, ya beli emas, beli oil, pokoknya orang pengen megang barang, nggak pengen megang uang atau turunannya gitu. Itu reaksi awal yang biasa sebelum krisis terjadi atau ketika krisis mulai terjadi. Ya, di situ orang mulai mindahin nih dari instrumen saham menjadi instrumen future. Future apa? Komoditas. Dia beli corn, ya beli jagung, beli gandum gitu, beli emas. Pokoknya laku yang begituan. Metal gitu kayak nikel apa. Padahal nggak ada demand real. Demand realnya tidak ada, tapi mereka kabur ke situ. Itu kejadiannya biasanya seperti itu. Ya, sebelum atau awal-awal krisis di 2008 ya kelihatannya itu naik dulu tuh. 2008 naik dulu tuh komoditas. Nah, kemudian ketika komoditasnya crash, nah disitulah kita ke bawah. Jadi biasanya awal-awal krisis, negara yang punya komoditas kayak Indonesia itu untung. Seperti hari ini. Ya, seperti hari ini Bapak Ibu harus sadar bahwa kekacauan supply dari Rusia ke seluruh dunia karena entah dia di ban, kita negara-negara yang masuk NATO itu tidak mau beli sama dia gitu. Orang Eropa nggak mau beli pakai rubel, nah itu membuat harga gas, harga batu bara, harga minyak bumi itu naik semua. Ya, walaupun demand-nya tidak ada, karena supply-nya menghilang, harus diisikan kekosongannya. Nah itu dipakai spekulan. Sebenarnya nggak seharusnya semahal ini, nggak harusnya call sampai 300 lebih, nggak sampai 400 kemarin puncaknya, tapi karena spekulan didorong tinggi. Dulu saya mau cerita nih, dulu kita punya barang ya di dunia saya nih, di dunia kimia tuh namanya guargam. Guargam tuh udah lama dipakai buat pengental selai. Itu harganya 0,7 gitu loh, 0,2, 0,3, 0,7. Tiba-tiba dipakai buat drilling, Bapak Ibu. Jadi dipakai buat mengentalkan air di sekitar pengeboran minyak supaya nggak mengganggu pengeboran. Nah, guargam itu kemudian masuk ke pasar future jadinya. Rusak harganya. Jadi seumur-umur dia tidak pernah melebihi harga 0,7 atau $1, tiba-tiba bisa sampai $10 gitu harganya. Kenapa ya itu spekulan future itu kadang-kadang merusak harga, keterlaluan, menjatuhkan. Bapak Ibu sadar nggak waktu COVID ya, waktu COVID orang kan di lockdown, berarti kita nggak butuh energi ya. Kasarnya kita nggak butuh, pabrik tutup, semua tutup. Jadi ini ada agak kebalikan nih sama krisis Rusia hilang supply begitu. Jadi waktu COVID itu dunia nggak butuh energi ceritanya gitu, nggak butuh energi, nggak butuh komoditi apapun. Nah itu yang turun tuh oil sempat turun sampai minus 40 loh Pak, future-nya. Paham nggak? Jadi minus 40. Itu kan keterlaluan sekali ya. Kenapa minus? Karena begini, harga oilnya nggak minus. Harga spot atau harga hari ini minyak tuh nggak minus. Tapi kalau kita nyimpen minyak itu di tanker, kita beli sekarang, beli future nih. Beli future tuh kita beli dengan harga hari ini, tapi tolong disimpenin sama pihak ketiga, pihak future itu sampai misalnya 3 bulan, 4 bulan, itu ongkos nginepnya itu lebih mahal daripada harga minyaknya waktu itu. Yang membuat future-nya negatif. Paham ya maksudnya? Jadi sampai begitu ekstrimnya waktu itu. Ya, saya beli sih waktu negatif. Ya. Jadi itu sudah keterlaluan sebenarnya. Spotnya waktu itu nggak negatif, sekitar berapa ya, saya lupa. 10 atau berapa, apa 12 gitu saya ingat. Ya. Jadi waktu COVID berbalikan. Nah, apa yang laku waktu COVID? Teknologi. Ya, teknologi yang laku. Apa? Kita kan dipaksa
untuk meeting online seperti ini Zoom ya, seperti Zoom, terus anak-anak sekolah online, jadi Zoom sahamnya naik tinggi. Zoom naik tinggi sahamnya. Nah, kemarin mini crash-nya katanya Omicron itu kan mengakhiri COVID. Ketika orang berpikiran Omicron mengakhiri COVID, hancurlah saham Zoom, saham Shopee, saham Amazon turun semua. Jadi simpel aja sebenarnya kita harus memahami story ya Bapak Ibu ya. Memahami story, jadi bukan bottom up ya. Jadi kita nggak terkurung dalam perusahaan. Jadi kita dari top nih kita melihat dunia dulu sedang apa. Kemudian kita melihat Indonesia, baru kita melihat perusahaan gitu. Supaya kita punya feel kayak sekarang. Kemarin waktu Rusia belum mulai sih. Waktu Rusia sebelum Rusia mungkin ya. Waktu COVID udah mulai melandai, kita udah nggak ada PPKM, nggak ada PSBB, di negara-negara luar kita udah mulai traveling, udah mulai ketemu. Nah itu yang naik pasti ya oil Bapak Ibu. Oil pasti pulih gitu. Terus traveling ya pulih, shipping juga naik ya. SMDR, Tempura, Temas itu naik semua gitu. Kenapa? Karena tiba-tiba dunia yang tidur bangun gitu. Ketika bangun kan mereka mulai bergerak lagi gitu. Ya, mulai bergerak lagi gitu. Nah, ini emas pasti diserang. Jadi emas selalu laku sepanjang masa itu. Mau krisis COVID dia naik, krisis mortgage juga naik. Itu awalnya aja. Ya, jadi emas juga sama biasanya naik karena dia dianggap safe haven. Safe haven tuh gini, sesuatu yang dianggap nilainya tetap gitu. Ya, jadi walaupun ada apapun nilai dia pasti bagus. Biasanya emas akan terkoreksi kalau apa? Kalau masa-masa optimisme tinggi. Jadi kalau masa-masa growth, yang laku itu saham-saham growth yang naik. Nanti emas ditekan karena ditinggalin dulu ya, karena pertumbuhannya nggak bagus, emas biasa aja. Nah, ini 2008 nih ya. Pelajaran mahal di 2008, ini penting. Walaupun perusahaan yang kita miliki fundamentalnya baik, di laporan keuangan terakhirnya baik, namun harga saham tidak kebal dari kejatuhan market global. Karena fear mengalahkan logika waktu crash. Nah, saya bilang tadi, fear itu tidak pakai ragu gitu. Karena orang lebih senang gimana ya? Tidak untung tidak apa-apa, asal jangan rugi gitu. Orang tuh punya kecenderungan begitu. Padahal misalnya kita nggak ikut nih, nggak ikut saham tuh sahamnya naik 100%. Ya udah nggak apa-apa saya nggak ikut untung. Gitu. Tapi kalau kita rugi 50%, kita nggak akan happy. Padahal value-nya sama gitu. Ketika uang kita 100 juta naik 50%, kan dapat 50 juta harusnya kalau kita ikut. Ya. Tapi nggak apa-apa kita nggak ikut. Gitu. Tapi ketika uang kita 100 juta turun 50%, ya turun 50%, hilang 50 juta, kita nggak rela itu satu. Makanya fear akan mengalahkan greed. Fear mengalahkan logika. Jadi walaupun saham ini bagus, orang buang aja, saking nggak mau rugi. Ya. Nah, terus yang kedua, fear itu sesaat, Bapak Ibu, nggak lama. Biasanya krisis itu berlangsung, ya katakan setengah tahun sampai setahun. Krisis itu tidak akan lama, setahun sampai setengah tahun. Sebenarnya Bapak Ibu yang lebih menakutkan buat saya, yang paling menakutkan bukan downtrend. Downtrend tuh nggak serem, uptrend tuh nggak pasti menyenangkan. Yang serem tuh ranging Bapak Ibu. Ranging itu akan ngabisin uang kita. Ya, ranging itu naik enggak, turun enggak gitu. Itu market yang sulit yang terjadi di IHSG waktu tahun 2021 kemarin. Nggak enak market. Kalau uptrend pasti semua orang making money, gampang pokoknya. Ya, downtrend kalau kita mengerti nanti, kalau kita mengerti mendeteksi downtrend, kita nggak akan trading sama sekali. Kelihatan jelas bahaya gitu, kita nggak akan masuk. Tapi yang bikin bingung itu, yang goda dibeli turun gitu, di cut loss naik dibeli turun, nah itu namanya ranging. Kalau terjebak ranging itu yang paling berbahaya dalam trading dan investasi saham sebetulnya. Ya, nah fear itu nggak akan lama ya. Terus show must go on, orang ya hidup lagi, jalan lagi, market pulih lagi, reksadana harus bisnis lagi, unit link harus jalan lagi, saham hidup lagi. Ya, tapi ingat nih, sahamnya bisa beda, Pak. Jadi jagoan masa lalu, belum itu jagoan lagi hari ini. Contoh paling dekat. Kemarin Unilever tinggi kan, sampai 13.000 ya. Mayora juga luar biasa fenomenal ya. Dia mencetak dari harga 1.240 sampai 25.000 ya. Terus stock split, terus sekarang turun. S Hardware juga luar biasa.
Tapi kemudian setelah COVID jagoannya bukan dia lagi, Bapak Ibu. Jagoannya siapa? Ya Prodia, MAK, ya Prodia, MAK, terus SMDR, terus TMAS, nah itu. Jadi jagoannya tukeran, beda. Kenapa? Karena ada siklus. Karena ada siklus. Jadi perusahaan yang baru peak, kemarin baru peak, atau dia menikmati rally selama 10 tahun peak, sekarang dia sedang di siklus turunnya, Bapak Ibu. Yang siklus naiknya apa? Yang kemarin babak belur. Ya, nggak semua perusahaan mampu bangkit lagi, pulih lagi. Contohnya apa? Bumi nggak pulih-pulih sampai sekarang. Ya, grupnya Bumi, Dewa, BNBR nggak pulih. Walaupun Dewa barusan naik ya. Tapi beli 51, 52, 53 gitu, naik 57, tapi itu game lah, bukan investing ya. Oke, dulu juga sama, Antam, Timah, Bumi, 2008 itu hebat luar biasa sampai disebut trio tambang. Kemudian siklusnya turun usai, udah. Yang naik apa? Mayora, S Hardware, Indah Kiat, Hayam Sampurna, Gudang Garam gitu. Mereka tuh lama ranging, lama bottom. Kemudian dia bangkit lagi gitu. Ya, jadi itu ada siklus, itu saya akan jelasin. Nah, tapi ada saham juga yang stabil seperti BCA BRI. Nah, dia sektornya kan netral banking. Ya begitu aja gitu. BCA BRI ya begitu aja. Ya, terus bagaimana saya terhindar krisis 2020 Covid? Nah, karena saya kena pengalaman crash 2008 loss 50-70%, saya bikin riset kenapa market itu crash, apa indikasinya. Ya, jadi saya benar-benar nggak ikutan saat itu. Ya, jadi gini, saat Covid terjadi di Cina itu Desember, kita belum turun tuh waktu itu, santai aja gitu, tetap aja market masih masih trading, masih enak gitu. Di Amerika masih bagus, Indonesia masih bagus. Fundamentalnya nggak ada yang berubah, lockdown belum ada, gitu. Ya, nah ketika fear juga sudah ada, sudah COVID, sudah ada lockdown, fundamental juga nggak berubah. Jadi kalau Bapak Ibu berpatokan fundamental, sahamnya bisa turun. Gitu. Kenapa? Karena fundamentalnya tidak berubah. Laporan keuangan belum berubah. Saham itu future. Dia udah ngebayangnya buruk-buruk aja gitu. Bagaimana kalau nggak buka-buka ya pasti hotel hancur. Hotel, pariwisata, itu rusak semua pasti. Traveling ya, rusak semua. Kenapa? Karena COVID itu kan membuat kita lockdown. Ya, terus tapi ini bisa terlihat dari indikator. Ya, bear market itu ada indikasinya. Ada indikator yang ini disebut teknikal. Ya, percaya nggak percaya, suka nggak suka, tapi kita akan buktikan di sini. Nah, jadi crash itu ada analisa logis sebenarnya. Crash sendiri itu ada keluarnya big fund gitu. Jadi uang uang dari asing, kalau Indonesia big fund-nya asing ya, itu keluar, disusul retail yang panik gitu. Jadi akhirnya semua saham di-trigger, nggak pasti ekonomi, nggak percaya, kayak mau kiamat ekonomi, kiamat pasar saham, terus semuanya akhirnya crash. Ya, oke. Nah, saya tahu gitu ya, teknikal analisis seperti MA, MACD, tentu saja nggak bikin harga saham naik turun gitu. Ya, dan nggak bisa bikin kinerja perusahaan naik turun. Ya, tapi gini loh Bapak Ibu. Saya analisa begini. Kalau big player atau yang kita sebut market maker atau kita sebut institusi atau big money ya atau apa yang disebutnya itu fund ya, fund manager itu kita sebut supir. Maka perusahaan tuh kesehatan perusahaan tuh mobilnya Bapak Ibu. Nah, technical itu ya. Jadi kalau big money atau analisa volume, broker summary, analisa analisa money flow itu adalah supirnya, mobilnya itu fundamental perusahaan. Jadi kalau mobilnya jelek dipaksa juga bisa bisa hancur gitu. Nah, technical itu adalah GPS sama Google Map gitu Bapak Ibu. Jadi walaupun kita terlambat sedikit, tapi kita akan peka gitu melihat ini mobil beloknya kemana gitu. Ini harga saham lagi belok kemana? Dia belok ke kiri, apa ke kanan, ke arah Tangerang, apa ke arah Cikampek, kita tahu gitu. Ya, paham ya? Jadi technical ini bisa menganalisa satu big money keluar dari foreign analysis. Ya, yang kedua dia bisa menganalisa arah harga kemana. Ya, kita lihat ya. Jadi kadang-kadang kalau big money itu keluar karena dia sudah punya estimate atau dia sudah punya asumsi atau dia sudah punya informasi lebih dahulu
dari angka-angka penjualan misalnya berapa ton, angka menjual emas segala macam, itu eh, sebelum laporan keuangan keluar itu harganya udah turun. Nanti kita tahu-tahunya belakangan gitu. Setelah harga turun, kita baru tahu udah oh ternyata buruk laporan keuangannya gitu kuartal 1 kita nanti. Nah, itu bisa begitu kejadiannya adalah karena apa? Karena eh, ada yang orang lebih well informed dari kita gitu Bapak Ibu. Entah dia memang mengetahui informasi sebelumnya atau memang dia bisa estimate gitu, bisa estimate, dia estimasi dulu. Dia mengestimasi bahwa BRI bakal turun di pendapatannya. Jadi dia keluar duluan sebelum laporan keuangan keluar. Sebelum kita tahu pendapatannya turun. Ya, jadi fungsinya itulah technical analysis. Ya, oke. Saya meriset berbagai saham dan market yang naik dan turun panjang. Market naik turun karena makro dan sentimen global. Saham naik turun karena fundamental perusahaan, betul. Saham dengan EPS yang naik akan naik harganya. Saya ulangi nih, ini penting nih ya. Saham yang EPS-nya naik akan naik harganya. Saham yang EPS-nya bagus, tapi turun, akan turun harganya. Contohnya apa? Unilever. Unilever itu ROE-nya 100%, tapi turun. Saya ulangin. Unilever itu ROE-nya 100%. Jarang perusahaan ROE 100%. Artinya, kalau kita punya perusahaan dengan modalnya 10 juta, setiap tahun itu 10 juta untungnya, ngelipat dua. Ya, terus kenapa nggak desire orang nggak gitu senang Unilever kemarin karena book value-nya 40. Betul ROE-nya 100%, RO pada equity. Kalau yang bayarnya satu book value. Tapi kan Unilever dihargai 40 kali book value sehingga ROE-nya menjadi 2,5% di mata investor. Ya, ROE itu maksudnya itu founder. Itu untungnya founder. Ya, persen terhadap modal. Ya, modal saya kan nggak bayar modal, saya bayarnya harga. Persen terhadap harga cuma 2,5%. Jadi nggak menarik. 2,5% ya nabungnya di bank aja, ngapain di lever, udah sahamnya turun lagi, untungnya sedikit gitu loh. Ya, apalagi EPS-nya turun, makin nggak suka orang. Oke? Nah, kalau untuk perusahaan growth, walaupun EPS-nya negatif, harga bisa naik. Kalau usernya naik, sentimennya naik. Ada story-nya. Ya, kalau perusahaan buyback atau ada insider, perusahaan yang beli perusahaan itu perusahaan hampir pasti baik. Misalnya gini, saya ingat waktu BCA 3.000 sebelum stock split Bapak Ibu. BCA 3.000 sebelum stock split di 2008, BCA-nya buyback. Ya, kalau dia buyback, kita berani. Jadi ketika perusahaan sendiri buyback, direkturnya juga membeli saham perusahaannya, manajemen pada beli, berarti mereka optimis dengan pertumbuhan perusahaannya sendiri. Ya, jadi ketika nanti crash nih, kalau ada crash ya, kalau nggak ada crash nggak apa-apa, kita happy happy aja. Tapi kalau ada crash nanti, belilah perusahaan yang EPS-nya naik. Ya, perusahaan yang EPS-nya naik, bukan EPS-nya bagus, EPS-nya naik. Ya, satu. Kedua, kalau EPS-nya negatif, yang usernya naik, penjualannya naik, dan yang perusahaannya buyback. Jadi perusahaannya membeliin sahamnya sendiri. Oke? Volume analisa menunjukkan saham non gorengan itu pakai volume foreign, ya foreign. Kalau foreign buy biasanya gini, orang asing itu kalau setahu saya investor asing Indonesia itu institusi. Investor asing di Indonesia itu institusi biasanya, bukan retail. Jadi secara logika mereka sudah riset perusahaan ini. Kalau asing beli suatu perusahaan, they know something. Mereka tahu sesuatu. Sesuatu apa? Sesuatu yang mereka pikir perusahaan ini akan mengalami perubahan bagus. Jadi untuk perusahaan fundamental, ya saya nggak ngomongin gorengan di sini ya, kita nggak ngomong gorengan, kita ngomong fundamental, dan kita ngomong perusahaan-perusahaan yang bisa kita investasi dengan tidur, dengan tenang ya. Kalau asing masuk, biasanya itu mereka pasti udah pendekatan fundamental, bukan teknikal. Ya, oke. Namun teknik analisis akan menunjukkan. Jadi kegiatan orang asing ini, kegiatan investor asing ini akan terlihat nanti di chart. Ya, oke ya. Nah, saham yang marketnya naik itu dimulai dari di atas semua MA. Saham yang mau crash itu dimulai dari di bawah semua MA. Begini logikanya. Angka 100
mau ke harga 1.000 itu lewat 150 kan. 100, 110, 120, 150, baru 1.000. Tapi angka 100 mau jadi 50 itu lewat 70 gitu. Jadi saham yang mau bullish itu biasanya melewati semua MA. Saham yang mau bearish biasanya di bawah semua MA. Ya, ini penting ya. Ini hasil risetnya di 2008 dan 2020. Oke, ya. Sekarang kita bahas 2008 khususnya. Nih. Jadi 2006-2008 itu dimulai di era trio tambang Bapak Ibu. Ya. Waktu itu saya ingat Warren Buffett di tahun ini salah ini, saya salah ini, sorry, ini saya salah ngambil berita ya. Saya ingat Warren Buffett waktu itu ngomong saham over value. Dia invest di Cina waktu itu. Saya juga invest di Cina. Waktu itu saya bisa invest di reksadana Cina yang namanya Dragon apa itu di Bank DBS sama Citigroup ya. Kita ngetawain Warren Buffett gitu, begitu dia keluar terus tuh masih naik sahamnya. Tapi itu nggak lama ketawa itu, tiba-tiba turunnya lebih dalam dan sangat cepat dan hampir nggak keburu tarik. Ya, jadi dia tahu duluan. Warren Buffett dia menjual sahamnya ketika naik. Ya, jadi waktu awal-awal krisis nih saham tambang, energi, logam tuh naik semua tuh teman-teman. Oil, gold tertinggi. Sektor ini yang ngasih terus untung. Ingat-ingat ya, hari ini juga gitu kejadiannya. Energi dan logam lagi naik terus. Ya. Nah, terus sebelum kejatuhan bursa, Warren Buffett tiba-tiba narik saham tuh dari Cina, bilangnya over value. Ya. Banyak yang bilang Buffett kan lambat ya. Caranya nggak gesit, nggak hebat. Cuman bisa 20% setahun keuntungan dia nggak tinggi. Tapi kenyataannya dia orang terkaya sedunia dari saham. Bapak. Suka nggak suka, cocok nggak cocok, Warren Buffett itu orang terkaya di dunia dari saham. Ya, sampai dia kan dikritik sama Elon Musk ya bahwa dia tuh, maksudnya kalau orang tuh harusnya mencipta sesuatu gitu. Orang yang begitu pintar tuh harusnya bisa merubah dunia, menghasilkan something buat dunia gitu loh. Bukan 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 investing doang gitu. Kalau investing kan kita nggak do something kan Bapak Ibu ya. Kalau kita bikin Tesla gitu kan kita merubah dunia apa jadi mobil listrik jadi lebih lebih bagus lingkungan hidup kita nggak kena bahan bakar fosil atau dia bikin SpaceX yang mau ke Mars gitu ya jadi Warren Buffett itu pintar sekali ya dia pintar sekali dan dia sudah terbukti menjadi orang terkaya sedunia karena saham. Jadi kalau waktu dia ngomong stop saham kemahalan nih gitu itu jangan 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 diabaikan gitu kita harus dengerin dia dulu gitu. Ya terus kita mulai harus waspada. Crash besar itu terjadinya, crash cepat, crash itu cuma 3-4 bulan tapi cepat dan dalam ya Bapak Ibu ya. Itu turunnya 50%, 30-50% kita bisa bilang crash. Itu terjadi ketika dia peak tuh komoditasnya tuh. Jadi pada satu titik itu kemahalan oil, emas, nikel, semua kemahalan dia pop gitu. Pecah bubble-nya turun. Nah, disitulah terjadi bumi 8.000 jadi 50. Dan nggak bangkit lagi sampai hari ini ya, masih disitulah 70 lah paling. Ya, 100 juga kayaknya belum bumi. Nah, di situ kejadiannya. Nah, terus fear-nya makin gede tuh Bapak Ibu. Fear-nya makin gede, dia nyeret semua sektor. Jadi orang mikirnya busuk satu, busuk semua gitu loh. Kan kesel ya kalau orang baru masuk saham terus dibanting begitu rupa kan orang kaget dong. Orang dari 3.000 tinggal 1.200 kalau nggak salah. Itu indeksnya. Jadi waktu itu orang panik selling, akhirnya men-trigger semua saham mau bagus banget dijual. Di situ yang saya bilang ketika market crash, mau sebagus apapun fundamental perusahaan Bapak Ibu pasti kena. Hampir nggak ada yang selamat. Ya ini gambarnya nih. Ini IHSG. Ya, di sini kejadian dia pecah turun. Cuma setahun kejadian setahun ya setahun. Nah ini, nah ini gimana nih hidden ini high panelnya. Nah ini, ya Bapak Ibu lihat ini adalah apa ini?
Sorry, saya nggak bisa baca ini. Ini bumi nih Bapak Ibu. Ini bumi. 8.000 tinggal 50. Ya. Ini timah kalau nggak salah, ini timah. Ini inko. Ini inko. Perhatiin. Ini timah ini. Ini apa ini, saya lupa ini. Ini bumi, ini lupa saya, sorry, nggak baca. Ya, kecil. Ini nih. Ini bumi, ini inko, ini timah. Ini mungkin Antam ini. Dia turunnya seperti ini. Ya, habis semua. Habis semua. Nah, di sini orang hilang trust. Bumi nggak bangkit lagi. Dia mantul sebentar terus balik. Ya, dia pun mengalami ranging yang panjang. Ya, nggak balik lagi ke new high, sampai hari ini belum balik ke new high. Ya, nah ini seperti ini kejadiannya waktu itu. Crash seperti ini. Ya, nah jadi era waktu itu yang terjadi itu hancurnya miners ya, penambang-penambang tuh rusak dan bangkitnya consumer good. Ini yang saya mau ajak Bapak Ibu pertimbangkan kalau nanti 2022 ini 2022 2023 kemudian ada crash energy nanti ya, siklusnya pop, bubble-nya udahan dan turunnya nggak baik-baik saja ya, turunnya nggak baik-baik, dia perhatiin dia naiknya butuh 1-2 tahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan naiknya turunnya cuma 3-4 bulan, 5 bulan habis ya. Jadi nanti kita sadari gitu bahwa ini sudah selesai gitu. Nah di situ Bapak Ibu akan mencari consumer good yang bangkit. Kenapa? Jadi gini, pada prinsipnya kita menikmati kenaikan komoditas betul, tapi sektor realnya mati Pak. Kalau bensin terus mahal, itu ngirim barang juga mahal, lewat lautan juga mahal, lewat darat juga mahal, ya. Terus juga bahan bakar industri jadi mahal, semuanya mahal. Sedangkan gaji naiknya cuma segitu. Harga barang naiknya 10, 20, 30%, energi naiknya 200%. Harga barang naiknya harus berapa? 30%, 40%, 50%. Ya, sedangkan masyarakat sendiri kenaikan penghasilannya kan terbatas. Ya, gaji naiknya berapa persen? Kemarin UMR nggak naik tahun ini. Naik cuma kecil berapa persen? 3, 4, atau 5%. Itu nggak bisa ngejar. Dia nggak bisa belanja. Akhirnya mengurangi pembelian. Kayak minyak sayur naik 2 kali lipat. Ya, akhirnya mengurangi pembelian. Disitulah nanti consumer good tertekan. Dia nggak bisa naikin harga, profit dia melemah. Dia naikin harga, omset dia melemah, terus kejepit. Ya, di situ nanti kalau ketika energi turun, di situ consumer good naik. Ya, kita lihat waktu dia turun apa yang naik. Ini. Ya. Ini Mayora Bapak Ibu. Tahun 2008 mengalami pertumbuhan luar biasa sampai tahun 2010. Ya, ini HM Sampurna rokok. Ya, dari tahun 2008 dia mengalami pertumbuhan yang mulus dan lancar sampai 5.500 dari harga 200. Di sini multi bagger terjadi ya. Ratusan kali lipat. Ini S hardware. Ini S hardware, lihat naiknya seperti ini pertumbuhannya. Ya, jadi orang spending ketika energinya murah. Energi murah mendorong HPP turun, operasional turun, daya beli naik. Daya beli naik, yang naik consumer good. Ya, jadi siap-siap nih. Sekarang kita sedang di era bubble energi, bubble komoditi. Itu akan menekan terus Unilever, Mayora, semaput dah lemes dah. Ya, ini nih lemes kan, mereka lemes Mayora kayak begini, lihat tuh. Ya, Unilever udah nggak dilihat lagi sama saya. Ini apa ini? Baca, sorry. Ya, ini saham apa? Ya, oke ya, ini saham-saham consumer good naik semua. S hardware itu kan saham yang dapat keuntungan dari belanja retail ya. Kita yang belanja, kita yang belanja gitu. Bukan komoditas ya. Terus HM Sampurna ya kita yang ngerokok kan, kita yang belanja. Mayora ya kita makan kue kan gitu. Jadi sektornya tertekan ketika energi naik. Nanti energi turun, dia flourish, dia bangkit. Ya, saya udah mulai beli si gudang garam gitu, udah mulai. Ya, Unilever juga kelihatannya lagi berusaha bottoming, kita belum lihat. Ya, tapi saya senang melihat gudang garam udah oke gitu. Ya, oke, lanjut. Sekarang kita bahas. Ini kan chartnya Bapak Ibu ya. Ini chartnya. Sebenarnya ini kan chart kan harga doang ya. Kita cuma melihat cuma harga yang kita lihat nih. Tapi kan
Apa sih yang bikin harga naik? Ya ini Bapak Ibu, EPS yang naik. Ya, ini adalah chart yang mengkombinasikan EPS dengan harga. Jadi kalau EPS-nya naik, ya harganya naik saham Bapak Ibu. Ulangin ya, harga saham jangka pendek nggak terduga, permainan, trading, emosional, ya, spekulasi jangka pendek, tapi jangka panjang harga saham itu akan mengikuti EPS-nya. Ya ini bumi lihat. Kok bumi turun? Ya turun EPS-nya, EPS-nya turun. EPS-nya dari sini sampai sini ya turun harga sahamnya. Ya, ini apa? Ini S Hardware. Emang naik EPS Bapak Ibu. EPS itu yang garis hitam ya. Yang gini yang apa yang chartnya lebih lebih naik turun begini adalah harga. Perhatiin ini EPS-nya ini. Sekarang S Hardware kenapa turun? Ya turun, penjualan turun. S Hardware melemah. Sejak COVID dia nggak bangkit lagi. Ya, kenapa? Karena udah COVID kemudian lockdown, baru buka disusul energinya naik. Ya, bukan S Hardware mungkin S Hardware mana kepengaruh sama minyak gitu. Dia kan jualannya martil gitu, jualannya meja. Iya tahu gitu. Tapi kan buat bikin meja itu butuh energi, buat shipping dari Cina butuh energi. Dan masyarakat mungkin mendahulukan beli minyak sayur, beli beras, beli beli daging ayam daripada buat beli ganti TV, ganti meja gitu. Ya, jadi sekarang sedang tertekan consumer good. Kenapa? Karena EPS-nya turun. Kenapa EPS-nya turun? Karena energinya tinggi. Ya, karena inflasi tinggi. Karena bahan-bahan dasarnya naik semua. Sebelum membeli bahan-bahan seperti kue, barang seperti TV baru, orang milih beli makanan dulu. Ya, sebelum mungkin ngopinya dikurangin, mayornya turun ini. Mayornya turun. Stagnan sih dia nggak turun. Ya, jadi Bapak Ibu satu ya, harus mencari saham yang EPS-nya naik terus. EPS, earning per share. Earning per share. Apa ya? Keuntungan per saham. Earning per share. Ya, keuntungan per saham. Jadi kalau ada perusahaan yang sahamnya 1.000 lembar, untungnya 1 juta, EPS-nya 1.000 gitu Pak. Ya, cari EPS yang naik. Oke. COVID itu 2008. Sekarang saya bahas COVID. Jadi 2008 saya kena crash, tapi saya comeback-nya bagus. Karena saya megang Indah Kiat, saya megang Gudang Garam, saya megang Hayam Sampurna, saya megang Lautan Luas waktu itu. Ya, jadi mereka bagus semua waktu itu naik. Jadi kembali comeback-nya bagus. Untungnya banyak lah, berlipat-lipat. Ya, lebih dari 100%. Oke, nah sekarang kita masuk sini, COVID. Dari COVID, tadi dari 2008, kita belajar bagaimana saya kembali ikut naiknya gitu. Setelah crash, ikut naik setelah crash. Sekarang bagaimana terhindar dari COVID, terhindar dari crash COVID. Ya, ini harga saham. Ya, harga saham melawan eh, daily COVID case. Ya, jadi dia tuh sudah turun. Ya, SPL udah turun, COVID-nya baru naik. Ya, di puncak COVID naik dia udah naik lagi. Kaget doang. Jadi kaget di sini kaget dia, di sini kaget, dia crash, terus dia pulih, padahal COVID-nya naik. COVID-nya naik, sahamnya naik-naik aja gitu. The worst has happened. Ya, oke. Menghindari crash. Sebelum kita milih saham, ketika crash, alangkah idealnya kalau kita terhindar crash ya Bapak Ibu ya. Jadi eh, di sini kan saham pilihan ketika crash. Bagusnya sebelum milih saham, sebelum beli saham, kita sudah jual saham gitu. Maunya kita nggak kena crash, ini kan belum crash ya. IHSG new high loh Bapak Ibu. Jadi IHSG hari ini masih new high. Sama kayak 2008. 2008 itu IHSG new high. Kenapa? Karena komoditas naik. Saya ulangin nih. Di Amerikanya udah repot tuh. Ya, Dow Jones, sekarang SPY, apalagi Nasdaq ya, teknologi itu udah rusak berantakan. Udah turun dalam. Saham Shopee itu naik dari 10 ke 336, 350, sekarang turun kemarin sampai 90 ekstrimnya. Sekarang udah 120. Jadi kita nggak ngerasa di sini, tapi di sana udah kerasa. Di sana udah kerasa, udah mini crash di sana. Di sini masih nggak kerasa. Kenapa? Karena kita komoditas saham. Karena komoditas,
flow asing masuk ke sini. Dan kebetulan karena Indonesia negara netral, kita nggak terpengaruh dengan kegiatan NATO, kita nggak terpengaruh dengan Rusia, kita kan netral nih, enak aja gitu, naik terus, kita juga bisa jual ke siapa aja. Tapi kalau nanti komoditasnya pop, nah alangkah baiknya kalau kita nggak ke bawah gitu, nggak ke bawah crash. Ya, saya nggak akan bilang krisis Rusia Ukraina ini bikin IHSG crash, tapi bisa aja. Ya, kenapa crash di triggernya dari nanti kalau misalnya mereka damai, mereka resolve, supply barang kembali, itu akan terjadi turun di oil, ya, di coal, di batu bara, di pertambangan, nikel segala macam, timah turun lagi nanti. Di situ bisa aja memancing, men-trigger dana asing pindah ke yang sudah murah. Sekarang itu Bapak Ibu ya, Facebook tuh murah banget Pak. Facebook lagi murah, Amazon lagi murah, Microsoft lagi murah, itu bahaya buat kita. Kalau tiba-tiba dana asingnya dicabut, foreignnya kabur dari kita, pindah ke Amerika lagi, kerasa lagi. Ya, oke. Okay? Nah, tapi kita lihat big picture dulu deh. Jadi crash itu nggak datang tiba-tiba, crash itu pelan-pelan. Ya, crash itu pelan-pelan sebenarnya. Ya, nih, Bapak Ibu lihat. Ini IHSG ya, di tahun 2020 sebelum COVID. Kenapa saya selamat? Saya udah keluar di sini Bapak Ibu nih. Saya udah keluar di sini. Nih. Kenapa saya keluar? Karena saya percaya ketika saham di bawah semua MA itu mau crash. Ketika indeks atau saham berada di bawah semua moving average, artinya dia akan crash. Ya, boleh nggak percaya, boleh anggap ini konyol, tapi banyak yang menggunakan ini dan percaya ini. Karena dipercaya, maka terjadi. Dan kita juga mengukur di sini kan banyak nih. Bapak Ibu lihat ya, ini foreign-nya asing keluar terus. Asingnya kabur terus sampai sini. Jadi dana asing itu keluar dari IHSG dengan derasnya. Ya, karena ngelihat ini bukan karena dia keluar maka terjadi ini. Jangan terbalik Bapak Ibu ya. Karena asing nyabut uangnya dari IHSG, maka IHSG ambrol. Bukan karena chartnya begini asingnya keluar, nggak seperti itu, tapi karena asingnya keluar tercermin. Ya, jadi bukan supirnya ngelihat ngelihat peta terus jadi dia belok kiri, enggak. Tapi karena supirnya belok kiri, petanya menunjukkan supir belok kiri gitu maksud saya. Nah ini yang terjadi seperti ini. Ini di bawah semua MA. Ini di bawah semua MA. Di bawah semua MA. Ini curam jadi. Kapan dia pulih? Ketika MA dinamisnya terpecahkan. Ya, sekarang ini kan MA dinamis besarnya kan ini yang ini tebalnya MA 20. Ya, dinamis kecilnya MA 10. Jadi ketika saham mulai merayap di sini dia bottom nih. Dia mulai bottom, Mei-nya udah mulai naik. Ya, di sini saya terhindar. Ya, saya nonton tiap hari, nonton saham gitu, nungguin dia pulih, sambil saya main game udah. Ya, ada kerjaan saya nungguin aja gitu. Ya, jadi kelihatan dari asingnya keluar, MACD-nya turun, saham di bawah semua MA. Ya, ini boleh dipercaya boleh enggak, tapi bertahun-tahun ini lumayan akurat saya gunakan untuk saham, untuk indeks. Ya, ketika di bawah semua MA, disaster kejadian. Ya, oke. Ini di awal COVID nih. Story, katalis, common sense. Ya, lockdown, semua saham turun, ekonomi panik, lumpuh. Ya, tapi life find a way. Ya, pakai online. Setelah kita nggak boleh keluar rumah, kita pakai online. Akhirnya era digital main tuh. Online pada naik, ya Zoom, digital pada naik, online shopping naik, online meeting Zoom naik. Semua jasa antar jasa tuh asa tuh ya, bikin antar jasa tuh naik karena kita belanja online ya, dikirim pakai pengiriman online. Ya, bank digital beli online shopping semua saham naik ya, sampai over value sampai serem. Karena proyeksi dia keterlaluan gitu. Emang kita mau berapa lama COVID? Emang berapa lama kita mau digital gitu? Ya, kenyataannya sekarang ya sudah udahan digital. Anak-anak udah sekolah lagi kan hari ini ya, udah pada sekolah. Nah, era healthcare tentu aja healthcare ya, dari rumah sakit tinggi, dari sarung tangan yang di Malaysia juga naiknya tinggi, Indonesia juga naiknya tinggi, farmasi, vaksin,
lab yang buat nguji apa PCR segala macam itu make sense, itu make sense. Ya, earningnya pun tercermin emang dia naik. Make sense aja. Ya, jadi waktu lockdown yang laku online sama tentunya healthcare ya. Nah, seperti ini. Lihat, Shopee itu selalu merugi. Ini perusahaan rugi. Ini EPS-nya Bapak Ibu. EPS-nya di bawah terus, rugi terus. Tapi sahamnya naik terus. Kenapa? Ya itu karena era online itu. Tadinya nggak sekencang itu naiknya. Karena dorongan COVID jadi cepet banget naiknya dia. Ya. Sekarang turun ya, sekarang dia sudah murah sekali. Nah, Ibu lihat ya. Ini utang dia nih. Tahun ke tahun naik. Dari sini bacanya dari kiri ke kanan. Tiap tahun utangnya naik 300, 600. Ini utangnya nih, naik terus. Ruginya nambah terus, rugi. Ya, rugi terus ini, rugi terus nih perusahaan. Return earning, laba ditahan, rugi terus makin besar rugi. Ya, jadi waktu saya beli Shopee itu ya 2010 itu perusahaan apa ya? Punya modal minus 100 juta, utangnya 600 juta, ruginya 600 juta, bayangin aja. Ya, jadi sampai segitunya tapi dia naik. Kenapa? Karena ini harapan ke masa depan. Nah, jadi ini sebenarnya tidak baik ya, tidak begitu menarik ya untuk investasi di saham seperti ini. Tapi saya cuma mau kasih contoh ekstrim bahwa bahkan saham yang rugi pun waktu COVID terjadi itu naik terus harga saham. Kenapa? Karena usernya naik, Bapak Ibu. Revenue naik, penjualannya naik. Jadi orang yang jualan online lewat Shopee itu makin tinggi. Jadi harapan orang terlalu tinggi sama Shopee. Ya, naik terus penjualannya. Tadi yang saya bilang, kalau EPS-nya negatif, sentimen dia bagus, walaupun sahamnya rugi, bisa naik. Namanya itu saham growth. Saham growth itu diukur dari penjualan, dari user, dari active user, dari download kadang-kadang kalau aplikasi, bukan dari keuntungan. Ya, biasanya startup yang guyur uang ke market terus. Ya, kan Shopee kan terus-terusan ngasih ongkos kirim gratis. Ya, jadi saham teknologi. Nah, setelah COVID mereda, Bapak lihat baik-baik ya. Karena itu saham memang naiknya juga dari mimpi ya, dari proyeksi di masa depan. Ternyata COVID ya udahan. Turun lagi ke 90, Pak. Tuh. Ya, didorong begitu rupa naik sampai 350, dibanting lagi. Jadi ketika ini dari bulan November udah turun ya. Jadi ketika kita menikmati kenaikan IHSG karena komoditas, ITMG, UNTR, PTBA gitu ya, terus SMMT, BSSR itu semua pokoknya batu bara naik semua bagus, bumi aja bangun gitu. Nah di Amerika sana dia turun Bapak Ibu, ya sektor-sektor online itu turun semua. Jadi coba susun story-nya gitu, susun story-nya ya, online hancur semua, termasuk Bukalapak. Begitu dia IPO, timingnya nggak tepat, COVID-nya udahan, habis. Ya, jadi orang ketika ini turun, orang kembali lagi tuh ke value investing. Apa saham yang value waktu itu? Ya saham oil yang udah tertekan dalam. Saham-saham seperti ITMG, UNTR tuh murah. Book value-nya kadang-kadang di bawah 1. PR-nya juga murah banget gitu. Nggak masuk akal. Di situ diserang, dibeli balik. Ya, BNI juga under value, BRI juga under value, shipping naik. Nah, ya, jadi CPO waktu itu sangat under value, itu Ali, ITMG itu sangat murah waktu bulan November. Ya, jadi ketika risk appetite ya turun, melihat growth-nya ke depan nggak bagus, orang ngumpet lagi uangnya gitu kemana? Ke harta yang real. Harta real itu ya price per book value. Dia balik ke perusahaan-perusahaan yang dibelinya murah gitu. Ya Shopee kan sangat mahal dibanting sama dia. Ya, tapi ini sudah terjadi, sekarang sudah naik, sekarang sudah mahal ITMG, walaupun masih under value. Nah, jadi saya mau jelasin dulu nih, di dunia saham itu ada saham value dan saham growth. Saham growth itu dinilai kenaikannya itu dari proyeksi keuntungan di masa depan, dari hebatnya dia mimpin pasar, dari naik terusnya penjualan dia seperti Shopee, Bukalapak, Gojek gitu loh. Tapi nanti ada satu masa mereka orang tuh fear, ketakutan gitu. Takut apa ya? Takut sama apa ya,
takutnya itu nggak terjadi gitu. Udah diproyeksi 10 tahun, tapi nggak terlihat akan terjadi, mereka kabur tiba-tiba balik ke value, ngumpet lagi. Jadi saham value dan saham growth selalu bertentangan. Bertentangan apanya? Siklusnya. Ya, nah ini lihat baik-baik nih, ya. Ada HSBC, saham bank yang waktu itu murah, murah banget kita beli, saya beli. Dan saham Shopee, lihat hampir kayak cermin Bapak Ibu. Ketika saham growth lagi naik, misalnya bank digital, kalau di sini di Indonesia nih, bank digital, MTEK, TEK gitu, ya itu lagi pada naik tuh, biasanya saham value tertekan tuh, saham-saham seperti bank yang murah-murah ya, terus saham seperti komoditas apa tertekan, saham yang ada real value-nya justru nggak dihargai. Nanti begitu dia crash, orang kabur ke value lagi. Jadi kita harus tahu nih, kita harus harus ngerti dancing-nya ya, dancing with chart-nya. Jadi kita harus memahami gitu. Ini arahnya apa nih? Shopee kan di sini kan di bawah semua MA Bapak Ibu ya. Di sini di bawah MA dia, di sini udah bahaya nih. Di sini di atas MA tuh tiba-tiba. Ketika Shopee berada di bawah semua MA, HSBC di atas semua MA. Kita lepas ini, kita beli ini tuker switching namanya naik kan. Itu turun gitu ya. Oke ya, di atas semua MA, di bawah semua MA, atau jauh sama MA-nya kan jauh, di sini kan semua MA nih naik tuh. Di sini bawah kita keluar dulu, di sini beli lagi gitu. Nah, tapi ini maksudnya gimana ya? GPS atau Google Map itu kan cuma map Bapak Ibu. Kita butuh mobil yang bagus, fundamentalnya yang bagus. Saya ulangin, fundamental saham growth bagusnya itu penjualan yang naik. Fundamental saham value itu adalah yang naik EPS-nya. Beda, beda cara 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 memandangnya beda. Saham growth dari penjualannya atau usernya, saham value dari value-nya EPS-nya, real. Nah, Unilever itu bagus, terkenal, tapi kenapa turun? Ya, kenapa turun? Tadi sudah dijelaskan ya kurang lebih karena EPS-nya turun. Ya, SMDR Samudra itu nggak terkenal kemarin. Kenapa sekarang sahamnya naik? Karena EPS-nya naik. Simple, ya. Ini secara secara teknikal juga sudah turun, ya. Nih, saya jelasin. Unilever itu di bawah semua MA, Bapak Ibu. SMDR di atas semua MA. Simple ya. Saham yang turun itu memang di bawah semua MA. Simple aja. Saham yang naik di atas semua MA. Believe it or not, tapi petanya begitu. Ya, SMDR itu di atas MA bulanan, di atas MA mingguan, di atas MA harian. Lever hari ini di bawah MA harian, di bawah MA mingguan, di bawah MA bulanan. Beda nasibnya. Nasibnya beda, ya. Nah, ini Bapak Ibu lihat. Ini value Unilever, ya. Lihat ini. Lihat ini. 40 kali Bapak Ibu. Book value-nya 40 kali. 40 kali book value, luar biasa mahalnya. Ya. Jadi kalau harganya 1 miliar, Bapak Ibu belinya 40 miliar gitu. Kan jadinya mahal ya. Nah, itu over value, sedangkan Samudra ya PBV-nya cuma 1,2. Harga 1 miliar, kita beli 1,28. Udah gitu, EPS juga bagus. Ya, bagus sekali yang profitnya 11% bagus. Ini boleh 100% tapi mahal perusahaannya. Ya, jadi dia over value. Unilever satu over value, kedua SMDR under value. Nah ini Unilever nih SMDR. Ya, SMDR jelas tuh naik, ya naik. Oke, PR cuma 3. Ini PR-nya berapa? 27. PR 3 itu artinya uang setiap satu rupiah itu akan menghasilkan 1 rupiah dalam 3 tahun. Kalau kita invest 1 rupiah, akan kita dapat keuntungan 1 rupiah cuma dalam 3 tahun dari EPS 3 tahun. Kalau ini butuh 27 tahun. Saya masih hidup tahu enggak? 27 tahun EPS-nya, EPR-nya. Nah, di situ. Jadi Unilever itu, walaupun wonderful company, yes, tapi bad stock. Perusahaannya bagus, tapi sahamnya mahal. SMDR kemarin perusahaannya nggak terkenal, tapi perusahaannya sahamnya bagus dan murah. Ya, jadi Unilever harganya, ini harga yang hijau turun bersamaan dengan penjual EPS-nya dan penjualannya
Samudra sahamnya naik bersamaan dengan EPS-nya. EPS-nya turun, sahamnya turun. EPS-nya naik, sahamnya naik. Kenapa ini EPS turunnya sedikit, saham turunnya ekstrim? Karena sahamnya sudah over value seperti Shopee. Kalau saham itu sudah over value, turunnya ekstrim, orang panik, gitu, ketakutan 40 kali Bapak Ibu. 40 kali. Kenapa dia naiknya ekstrim? Karena sahamnya murah ekstrim. Ya, saat itu sahamnya masih 0,3, 0,2 PBV-nya. Bayangin aja, kita bisa beli Samudra waktu itu, bukan sekarang ya. Waktu itu modal dia 1 miliar, kita cuma bayar 300 juta gitu. Ya naiknya cepat gitu. Udah under value, EPS-nya naik. Waduh, murah sekali Bergen. Yang satu udah over value, EPS-nya turun. Wah, ada males orang. Jadi bukannya barang itu terkenal, bukannya dipakai di semua orang pakai Unilever, ya tahu, tapi sahamnya jelek. Samudra orang nggak tahu, ya nggak apa-apa nggak tahu, tapi sahamnya naik. Jadi saham seperti ini yang kita pilih nanti. Ketika crash, riset, lalu mulai cari yang book value-nya rendah, yang EPS-nya naik, gitu. Ya, kalau saham growth harus ada story. Story-nya online kemarin ke COVID, story-nya online. Nanti story-nya apa setelah ini, gitu. Setelah ini apa story abis ini? Kalau Rusia nanti damai, apa story-nya? Apa? Pemulihan ekonomi, gitu kan? Apa kira-kira nanti dirasakan, dilihat di berita, apa sektor apa sih yang nanti diuntungkan, gitu. Ya, tentunya kalau Rusia damai, yang dirugikan jelas sektornya. Yang akan turun ya komoditas. Ya, minyak turun, emas, turun, safe haven turun lagi karena damai. Nah, ketika turun, consumer good yang akan naik. Story-nya apa? Story-nya itu, manusia pulih kembali, COVID-nya udah dibuka, ya selesai, berarti healthcare akan turun, hati-hati. Traveling mungkin naik, traveling kayak Airbnb, di sini apa yang mungkin, ya itu yang walaupun konyol ya, sahamnya nggak gitu bagus ya, kayak Panorama itu, terus Hyatt Hotel itu kan naik ya, karena hotelnya dibuka gitu pikiran, tapi ya kita nggak usah beli yang terlalu beresiko gitu deh, ya, itu kan terlalu beresiko ya, karena fundamentalnya juga nggak gitu bagus, cari yang lebih bagus lah sektornya. Nah, cari yang bagus sektornya ada. Oke, terusin. Nah, sekarang ini pendekatan pertama, pendekatan fundamental ya, dia emang over value dan under value. Ya, sekarang pendekatan tadi pendekatan teknikal ya, secara mapping kita lihat emang dia di bawah semua MA, SMR di atas semua MA. Ya, under value, over value sekarang ini asing. Kemudian broker summary ya, ini Broksum ini yang menunjukkan ini dijual terus Bapak Ibu. Dia dijual terus, diangkat sedikit, dijual lagi, dia diangkat buat mancing retail, dijual lagi, dia ya turun terus. Yang ini dibeli terus. Lihat, mayoritasnya ini kan hijau, ya, lebih banyak beli daripada jual. Ini banyak jual daripada beli. Nah, inilah apa ya? Inilah big fun, big money gitu loh. Disinilah kekuasaan uang bekerja. Ya, Bapak Ibu tahu sekarang berapa SMBR? 1.500. Materi ini dibuat waktu saya bikin materi ini sebulan lalu atau seminggu lalu itu 1.300 harganya sebenarnya. Hari ini 1.500 masih naik Bapak Ibu. Besok kejutan besarnya karena besok itu ada konferensi pers katanya, ada pengumuman keuntungan SMDR. Wah gaya, manggil pers segala supaya apa itu nggak tahu. Ya, jadi SMDR sekarang 1.500. Ya, saya punya di mana SMDR? Di sini, sekitar sini saya ada punya. Saya punya SMDR di area-area ini di angka sekitar 1.000-an deh di sini. Ya udah 50% sekarang untungnya. Oke, jadi begini, saham yang dibeli asing, saham yang dibeli big money, saham yang EPS-nya naik, saham di atas semua MA, itu loh Bapak Ibu. Rumusnya itu nanti kalau crash, ada yang duluan nih. Dia duluan. Jadi kalau ada yang duluan bangkit gitu. Lari sih belum, baru bangkit dari puing-puing gitu. Dia ada yang bangkit. Kalau nggak crash gimana? Ya sama aja kalau nggak crash juga cari saham yang EPS-nya naik, yang dibeli sama asing. Ya, lanjut. Kesimpulan 3-in-1 nih ya. Fundamental, Broksum, teknikal. Broksum itu dikenalnya bandarmologi Bapak Ibu. Tapi kita ngomongnya Broksum aja lah, nggak usah ngomong bandar-bandar ya. Jadi satu EPS growth atau revenue growth. Ya. Jadi perusahaannya harus growth. Entah keuntungannya naik, entah penjualannya naik. Ya. Kedua, net buy asing. Asingnya beli. Ketiga, moving average-nya di atas semua emak, MACD-nya naik.
Jadi ini saham yang harus dipilih ketika IHSG nanti pulih. Atau tidak. Kalaupun tidak pulih, nanti kita lihat ada saham yang seperti ini. Kalaupun tidak crash, tidak pulih, nggak apa-apa. Nanti ada saham-saham yang berbeda. Karena 2002 ketemu Jawa 2022 ya. Nah, ini Rusia Ukraina tiba-tiba orang nggak ngomong COVID lagi nih. Jadi orang percaya Omicron itu mengakhiri pandemi ya, dan endemi jadinya. Karena semua orang ngomongnya perang. Ini pun perang kayaknya udah nggak dibahas lagi nih sekarang. Sudah bilang kemarin ini perang, kalau lama ya jadi kayak Afghanistan. Gitu. Kalau sebentar ya boleh sebentar ya udah selesai. Tapi kalaupun lama orang lupa Pak. Pertamanya orang ribut, lama-lama orang biasa. Ya, terus hidup berjalan lagi gitu kan bukan kita yang perang Pak. Ya, oke. Nah, biasanya supply terganggu, harga metal naik, harga saham naik. Nah, masalahnya begini sekarang. Kalaupun Rusia nggak supply, akhirnya nggak supply, apakah selamanya kita akan shortage? Atau akan akhirnya apa ya keseimbangan juga gitu ya? Udah Rusia nggak dagang, tapi yang lain kan ada barang gitu. Atau diam-diam Cina beli ke Rusia, terus Cina jual ke everybody kan juga bisa gitu kan dia temenan gitu. Nanti akhirnya barang tuh ada jalannya gitu. Terlalu tinggi orang nggak beli, akhirnya juga turun gitu. Ya, kalau udah ekstrim itu harga batu bara yang nggak dibeli juga gitu. Atau nanti winter juga udahan, winternya udahan, masuk ke summer ya nggak laku juga kan Pak. Jadi hati-hati. Ya setelah ini energi dan metal bisa turun. Dan mungkin, nah pertanyaannya, big crash nggak kalau dia turun gitu. Yang jelas Indonesia akan kerasa nanti. Karena sekarang diangkat sama tambang, kalau tambangnya turun kita kerasa. Masalahnya ketika dia turun, asingnya kabur nggak sekalian gitu. Kalau asingnya kabur juga sekalian, balik ke negara dia, beliin Bergen, harga-harga saham teknologi yang lagi murah, kita bisa crash. Ya, bisa seluruh tambang diturunin, dijual sama asing, terus sekalian dia kabur juga dari BCA, BRI gitu, Telkom, nah itu terasa pasti IHSG. Ya, nah ketika itu terasa, diharap kita udah tahu dengan cara ini tadi, dengan cara seperti ini ya, dengan cara teknik yang tadi ini nih di bawah semua MA itu berbahaya. Nah, kalau kita udah kabur dari situ nanti mulai ada yang tumbuh tuh kecambah-kecambah baru, tunas-tunas baru. Nah, itu kita masuk. Ya, jadi ada value, ada growth investing tadi sudah bahas. Ini sahamnya saham apa yang kita pilih ya? Ada value investing, ada growth investing. Ingat, growth butuh katalis, butuh cerita. Ceritanya apa? Kemarin COVID online ya udah online shopping, Zoom, semua online. Bapak tahu nggak ada sepeda statis tuh, sepeda yang di rumah itu dikasih iPhone gitu, namanya Peloton itu naiknya luar biasa. Sekarang nggak laku Pak. Sepeda udah nggak laku sekarang, sepeda yang di rumah itu yang buat orang pakai TV gitu. Jadi balapannya online gitu, digital gitu. Itu udah nggak laku sekarang. Ya, jadi ada story-nya kalau growth. Kalau value ya value is value gitu. Warren Buffett senang sama saham value, dia nggak gitu senang sama saham growth yang kemahalan gitu. Dia nggak akan beli tuh kayak PBHI, itu nggak akan beli. Ya saham itu mahal sekali buat dia. Ya saham yang value gede-gede gitu kayak Bukalapak dia nggak akan beli Warren Buffett. Ya Warren Buffett belinya saham value investing. Value itu book value-nya rendah, EPS-nya tinggi gitu. Ya, dua-duanya benar, dua-duanya kaya. Ya, jadi Warren Buffett sama LKH senangnya saham value, tapi ada juga yang senangnya saham growth ya, kayak Cathy Wood ya itu kemarinnya dia senangnya saham growth. Oke, ini apa sih under value? Yang dianggap secara umum under value itu PER di bawah 10 itu under value. PBV di bawah 1 itu under value. ROE-nya harus tinggi juga 10 ke 20 itu profitable. Utangnya pengen di bawah 1, wah cakep. Berarti dia nggak rentan atas kenaikan bunga. Utang di bawah 1, jadi kalau modal dia 100, utangnya jangan 100. Ya, value investor kan gini nih. Sahamnya ada nggak gini? Ada. Namanya apa? Saratoga kemarin. Sebelum naik. Sekarang ada nggak ada? Apa namanya? Indah Kiat namanya. PNBN. Ya. Terus kapan naiknya? Nggak tahu. Lama. Makanya pakai momentum. Kalau pakai momentum, pakai cap juga. Gitu. Ya. Jadi, Indah Kiat sekarang under value. Perhatiin baik-baik. Under value. Dulu pun under value sebelum naik. Saratoga juga under value. Ya. Nih, kita lihat sekarang. Saratoga ya. Price per book value 0,23. Buset. Ya, berarti kalau harga dia 1 miliar, kita hanya bayar 230 juta buat perusahaan dia. PE-nya 1,65. 1,65 tahun, kita ngasih 100 juta, jadi 100 juta. Ini saya belum selesai ceritanya ya. Cevin tuh, Cliff Finance ya.
PBV-nya berapa? 0,2. Per-nya berapa? 10. Oke lah, per 10. Ya, Saratoga hati-hati. Saratoga itu ada risk. Dia kan holding ya Bapak Ibu ya. Dia itu perusahaan yang beli saham perusahaan lain. Kalau saham perusahaan itu turun, jadi itu jebol juga gitu maksudnya. Ya, Saratoga tuh agak susah ngitungnya karena dia EPS-nya berasal dari EPS orang lain gitu, kayak Adaro apa segala macam gitu. Kalau dia keganggu ya keganggu juga. Ya, oke. Lanjut lagi. Nih Saratoga nih saya waktu itu beli sekitar 2.500 3.500 sebelum stock split tuh. Jadi setaranya 500-an harganya, setara harga 500. Sekarang berapa harganya? 2.700, setara 13.000. Ini ada buktinya ya. Saya kan bikin diary. Saya itu kalau beli saham, saya ngetik di Twitter saya. Bukan pom-pom, bukan supaya orang ngikutin, tapi saya bikin diary, namanya trading diary. Ya, kalau saya beli Saratoga itu di sini. Agustus 2020 ya, Saratoga. Saya udah beli Saratoga, udah lama ya. Sudah mau beli Saratoga. Di sini saya belinya, kurang lebih. Sekarang udah naik sedikit. Ya. Kenapa? Ya simple, karena dia under value. Saratoga under value, anak perusahaannya sektor yang lagi remuk, sektor energi waktu itu di tahun ini, di tahun 2020 kan energi begitu buruk. Yang saya bilang minyak minus 40 tadi. Ya, price earningnya 1,65, ya kita mau beli gitu loh Pak. Simple aja. Itu namanya saham value. Naiknya lama, ya lama saya tahu, itu nunggunya lama. Ya, nggak apa-apa. Kalau lama juga, kalau earningnya bisa berapa ini, 500, bisa 500% kan nggak apa-apa ya. Nabung di bank, kapan bunga 500% Bapak Ibu? Kalau kita bersabar 2 tahun gitu, nyimpen saham, terus sahamnya naiknya 200%, ya kan nggak apa-apa gitu. Itu kan untung namanya ya. Oke ya, saham 500% dalam 2 tahun, nggak apa-apa. Bank kayaknya lifetime kita nggak akan 500% dah bunganya. Kalau kita umurnya 100 tahun, ya bisa kali 5% setahun. Kalau 100 tahun dari 0 tahun nabungnya gitu kan, tapi compounding tuh. Ya. Oke ya, nah ini di Amerika Oke, juga kita bisa cari. sedikit mengingatkan waktu kita tinggal sedikit, Pak. Ya ini udah habis Pak. Soalnya ini pentingnya nih nyari sahamnya nih Pak. Ini nih Pak, book value-nya 0,7 Pak waktu dibeli HSBC. Itu kan murah ya Pak ya. PE-nya 12, oke lah 12 tahun, oke lah. Ya, di situ yang kita lihat ya. Yang penting lagi ini nih Bapak Ibu, EPS Q per Q. Jadi EPS-nya naik gitu. Earning per share-nya itu naik dari kuartal kemarin ke kuartal sekarang. Saya ulangin nih ya, PBV-nya kecil, PR-nya rendah, EPS-nya naik dari kuartal ke kuartal. Itu yang kita mau. Saham itu yang kita akan beli nanti ketika crash. Kalau nggak crash pun ya saham segini masih tetap murah. Tapi kalau crash akan banyak saham kayak gini. Akan banyak saham yang wonderful dan murah gitu diskon. Kalau crash. Kalau nggak crash, ya mahal juga harganya. Nggak mudah belinya gitu loh. Ya, nih HSBC dibelinya di sini sama saya. Saya beli di sini nggak murah, aku beli di sini. Kenapa beli di sini? Di atas semua MA. Di atas semua MA. Saya beli kalau salah beli di sini, saya TP di sini. Saya beli di sini, saya jual di sini. Ya, ini HSBC nih, udah nih HSBC. Ya, terakhir terjadi terakhir. Ini halaman berapa nih saya nggak tahu. 3M, Pak Ibu ya. 3M itu penting gini. Mod itu begini, mod. Dulu, zaman dulu nih ya, kalau orang bikin castle itu setinggi mungkin. Terus ada sungainya selebar mungkin. Makin lebar sungainya, makin tinggi bentengnya, itu susah diserang musuh. Musuh tuh mau nyerang susah gitu loh. Nah, itu penting. Mod itu kalau di perusahaan, itu formula rahasia Coca-Cola, formula bumbu KFC yang aneh, mereknya yang rahasia. Jadi begitu loh. Kita nyari perusahaan yang punya mod. Punya mod itu punya semacam daya saing yang susah disaingi orang. Yang kedua, manajemen. Manajemen itu siapa yang punya orangnya, tukang goreng saham, apa orang terkaya di Indonesia, kan menarik. Misalnya ini jangan diikutin, bukan rekomendasi ini ya. Ada orang kaya terkaya di Indonesia, beli perusahaan, sahamnya di Indonesia ada, harganya 2.500. Orang ini terkenal, orang terkaya di Indonesia. Artinya dia senang harga sahamnya makin tinggi karena mempertahankan posisi kekayaan dia. Siapa orang terkaya Indonesia? Tahu dong yang punya BCA. Orang yang punya BCA beli saham range market dengan harga 2.500. Sekarang perusahaan ini harga di bawah 2.500, beli nggak? Ini logis aja nih. Grup BCA membeli range market. Ya, toko premium yang jualan makanan. Range market sekarang lagi turun, tertekan kan saya bilang. Sektor consumer good tertekan, range market sedang tertekan. Tapi BCA kemarin beli 2.500. Sekarang range market harganya 1.300, 1.800, lupa saya. Nggak beli nggak? Ya. Terus
Bagaimana growth story-nya? Ya nanti ketika ekonominya pulih, BCA dengan modal yang tak terbatasnya membuat dia multiplier, bertambah cabangnya. Sekarang cabangnya baru katakan 50, kalau dibikin 500 bagaimana cabangnya? Seperti S Hardware. Ya, sekarang baru 20, kalau 250 gimana? Baru 5 kali lipat omsetnya. Ya, belum diintegrasi dengan beli-beli gitu. Kata dia nanti ada experience belanja online tapi offline gitu. Online yang offline gitu. Misalnya udah beli duluan di online nanti ngambil sendiri ke toko, nggak tahu, saya belum begitu paham. Ya, tapi itu contoh gitu menemukan diamond itu dari sini. Dari mana beli kenapa mau beli range? Karena BCA-nya gitu, Pak. Karena manajemennya orang BCA, orang Jarum. Ya, itu contoh ya, saya bukan rekomendasi, ini saya beli range market. Kenapa? Nanti naik, ya nanti masih lama, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun lagi. Tunggu BCA kerja. Terus kalau BCA-nya lepas, ya saya lepas juga. Karena saya beli karena manajemennya. Jadi pertama ini karena mereknya, misalnya saya beli Coca-Cola gitu. Kalau ini karena manajemennya. Terakhir, nah ini manajemen bagus tapi bohong. Sahamnya katanya bagus laporannya, ternyata laporan keuangannya palsu. Hancur langsung semalam. Ya, jadi hati-hati sama manajemen. Ya, terakhir margin of safety sudah saya jelaskan. Margin of safety itu adalah membeli perusahaan di bawah nilai intrinsiknya, nilai sebenarnya. Sudah saya bahas tadi yang Saratoga itu. Jadi dijual murah, perusahaan dijual murah. Ya. Nah, what company to invest? Nah, ini ya. Oke ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita akan beli perusahaan yang di sini, di Star. Atau di Question kalau berani. Range market itu Question. Saratoga itu Star. Ya, BCA itu call. Call itu ya tinggal ya begitu aja, ngasih dividen, naiknya pelan. Kalau ini kan Star naiknya cepet gitu. Kalau ini tanda tanya, bisa bangkrut atau bisa jadi Star gitu. Ya. Nah, ini multiplier saya udah jelasin tadi. Story udah ini saya jelasin. Udah habis waktunya, Pak ya? Iya, Pak Teh. Ini kita overtime sedikit mungkin ya buat pertanyaan. Oke, ini dikit lagi, Pak. Dikit lagi, Pak. Ini penting, Pak. Hmm. Nah, ini untuk menghindari crash, Bapak Ibu ya. Ini saya mau jelasin lagi. Nanti materi bisa diambil ya. Ini nih, ingat nih. Saham naik itu pasti di atas semua MA asalnya. Saya ulangin ya. Saham yang naik itu pasti mengalami situasi di atas semua MA dan EPS-nya naik. Tapi nggak semua saham di atas semua MA naik ya Bapak Ibu ya. Tapi saham naik itu di atas semua MA. Artinya nih, kalau ada 10 saham di atas semua MA, 1, 2, 3, 5 mungkin mengalami ini uptrend. Ya, yang mana sahamnya? Yang ada supirnya bagus, ada foreign-nya. Yang EPS-nya naik, yang ada story-nya. Nah, saham di bawah semua MA pasti turun. Enggak. Ya, yang benar adalah saham turun pasti melalui di bawah semua MA. Tapi nggak semua saham di bawah semua MA itu akan turun. Oke ya, saya ulangi lagi nih. Saham yang turun pasti melalui di bawah semua MA. Tapi tidak di bawah semua MA semuanya itu akan turun. Jadi, mendingan kabur deh, hati-hati. Kecuali fundamentalnya Bapak Ibu percaya sama bagus. Ini Unilever nih. Unilever tuh di sini udah ada warning. Kalau kita peka, kita kabur, kita selamat Bapak Ibu. Tapi kalau kita nggak kabur ya begini kejadiannya, udah ke bawah ya. Nah nih, lihat di atas semua MA. Semua saham yang uptrend mengalami situasi di atas semua MA. Ya. Oke. Ini Temas, saya belinya kemarin Temas ya. Ya, oke ya. Ini panjang memang. Ya sudah, sementara segitu dulu Bapak Ibu ya. Kalau mau lebih dalam, ini kalau nggak salah yang bagian belakangnya di YouTube saya nanti ada ya. Nanti saya silakan cari YouTube saya aja. Chart Investor Academy di YouTube saya ini ada di fundamental 1, 2, 3 ya. Yang belakang-belakang ini udah dibahas di situ di Ajaib. Di kelas Ajaib dicari. Oke. Silakan Pak Desmond, saya kembalikan ya. Oke, Ya. siap. Terima kasih Pak Teh. Kebanyakan ini, sorry Pak. Iya. Ini kita overtime dikit. Kalau buku buatan konten pasti bagus Pak. Nanti Pak Teh bikin buku lah sama kontennya Pak. Enggak lah. Makasih banyak loh Pak. Maaf. Ya. Terima kasih Pak Teh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Nanti untuk video webinarnya dan juga materinya dan segala macamnya nanti ada link survei juga akan di-share di grup WhatsApp yang sudah dibuat atau juga nanti akan di email. Terima kasih Pak Teh. Terima kasih Bapak. Ayo terima kasih banyak semua. Di webinar berikutnya. Dadah.